Oke, bentar ya. Ini saya harus cari nih. Oke, ini. Kita harus tentukan ininya dulu. Ini B0 bisa juga diganti dengan A ya. Sama aja. Kita harus tentukan dulu ini. Kalau dia variabel X-nya sampai 2 berarti sampai X2. Kalau sampai 3 berarti sampai tambah B3 X3. Sampai 5 begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Nah, untuk mendapatkan persamaan ini, kita harus tentukan B2-nya. Kita harus tentukan itu. Nah, kalau dengan SPSS sudah bisa nih kita hasilkan dari tabel koefisien. Nah, kalau dari manual, gimana kalau berganda? Kan gitu. Kalau sederhana udah ada lah rumusnya. Kalau berganda gimana? Dia bisa ditentukan dengan beberapa cara. 2 cara diantaranya menggunakan metode substitusi eliminasi. Nanti di akhir saya akan jelaskan. Hasilnya plek ketiplek sama apabila kita menggunakan matriks. Jadi, kedua hal ini, mau itu persamaan substitusi eliminasi ataupun matriks, itu dihasilkan dari sini. Dari sini. Dibuat N-nya berapa, terus sigma X1-nya berapa, sigma X2-nya berapa. Nanti kalau misalnya ada lagi variabel X3-nya berarti B3 sigma X3. Kalau sampai X4 berarti B4 sigma X4. Yang bawahnya begitu juga. B0 sigma X1. B0 sigma X1 dikali X1. X1 dikali X1 berarti X1 kuadrat. Makanya di Excel kita ada X1 kuadrat. Nih. Diambil dari mana? Dari itu tadi. Dari ketentuan ini tadi. Yang semuanya ada di sini. Sampai nanti kalau misalnya di sini B3. Ada X3-nya. Sampai variabel ketiga. Ini X1, X1, ini X1, X2. Oh, berarti X1-nya tetap. X1 dikali X3. Karena di sini 2. Lanjut lagi, X1 dikali X4. X1 dikali X5. Sampai ada berapa variabelnya? Begitu juga yang ini udah 1, berarti di sini 2. Berarti nanti yang di sini X2, X1, X2, X2 atau X2 kuadrat. X2, X3 apabila X-nya ada 3. X2, X4 apabila X-nya ada 4. Begitu seterusnya. Ya, jadi dari sinilah semuanya. Jadi bukan sembarangan nih simbol-simbol ini. Semuanya dari sini. Yang ini sama dengan sigma Y. Yang kedua sigma X1Y. Yang ini sigma X2Y. Karena di sini udah 1 ya. Mulai dari sini. Ini X2Y. Nanti kalau di sini ada X3-nya, berarti di sini X3Y. Begitu seterusnya. Nah, Ibu rumit Bu kalau misalnya kami menggunakan substitusi eliminasi. Oke, kita gunakan matriks. Ini matriks. Jadi kita akan ubah ini, ya, kita akan ubah ini ke dalam notasi-notasi numerik. Ini kan masih verbal, masih rumus. Sekarang kita mau ubah dia ke numerik. Nah, poin-poin yang dibutuhkan yang ini. X1, X2, X1 kuadrat, X1 kali X2, X2 kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y. Itu poin-poin yang kita butuhkan. Makanya semuanya tercantum di sini. Harus kita tentukan. Dia tercantum di Excel kita. Ya. Oke. Untuk memperoleh itu kita harus menotalkan semuanya. Dari semua ini. Kenapa gitu, Bu? Karena di sini dia gunakan sigma, 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 sigma. Semuanya sigma, cuman N-nya aja yang nggak pakai sigma. Artinya apa? Total seluruh datanya. Jumlah seluruh datanya untuk X1, untuk X2, begitu juga yang lainnya. Ya, begitu juga yang lainnya. Nah, awal mula terjadinya matriks ini, nanti ini saya jelaskan secara substitusi eliminasi. Awal terjadinya matriks ini, kita bentuk matriks A. Matriks A itu yang ini. Ini asalnya dari mana? Dari sini. Ya, kita bentuk dulu matriks A. Ini asalnya dari mana? Dari sini. Kemudian kita crosskan dengan B, matriks B. Matriks B itu apa, Bu? Yang ini. B0, B1, B2 atau A, B1, B2.
Kemudian sama dengan matriks H yang ini. Asalnya dari mana? Dari sini. Bu, kalau misalnya variabelnya tambah lagi, Bu, X3, macam mana, Bu? Berarti di sini nanti sigma X3, di sini sigma X3, di sini nanti sampingnya sigma X1, X3, di sini nanti sigma X1, X2, X3. Tuh, ikutin aja. Sama seperti yang di atas tadi. Nah, karena kita mau bentuk matriks A, bentuk matriks A, berarti cari dulu poin-poin di sini. Kita harus cari dulu poin-poin yang di sini. Nah, sekarang kita carilah ini. X1 kuadrat. Sama dengan setiap formula Excel, bagi yang belum sering gunakan Microsoft Excel, selalu dimulai dari tanda sama dengan. Oke, kalian boleh ikutin, ketik sama dengan, kemudian klik di salah satu nilai sederet sama kolom X1 kuadrat ini. Klik sekali. Artinya, si 10-nya ini mau kita kuadratkan. Tapi buat tanda topi 2. Kalau dia pangkat 3, ganti ini 3. Kalau dia pangkat 4, ganti 4. Ini kita pangkat 2, berarti 2. Kemudian enterkan. Ibu, boleh nggak kalau misalnya menggunakan cara yang lain? Cara yang gimana? Sama dengan Bu. Kami klik ini, Bu. Kami kalikan, Bu. Dengan itu lagi. Kan berarti dia pangkat 2, Bu. Boleh. Hasilnya sama. Yang manapun yang menurut kalian pahami, itu kalian lakuin. Yang penting hasilnya benar. Yang penting hasilnya benar. Nah, sudah dapat nih X1 kuadratnya. Kalian tinggal sorot. Sorotnya bukan begini. Kalau kalian sorot begini, nggak keluar hasilnya. Jangan sampai tanda kursornya seperti ini. Tapi buat di sampingnya seperti ini, tanda tambah, seret ke bawah. Kenapa saya jelaskan ini? Karena masih banyak mahasiswa yang nggak paham hal kecil itu. Ya, jadi dia sampai tanda tambah. Saya ulangin, sampai dia tanda tambah begini. Baru seret ke bawah. Itulah hasil dari X1 kuadrat. Kemudian lanjut, X2 kuadrat. Kalian boleh sambil melanjutkan di situ ya. X2 kuadrat, diklik, pangkat 2. Enter. Sorot lagi sampai ke bawah. Buat ke tengah. Saya pelan-pelan, karena masih ada mungkin mahasiswa yang belum paham ya kan. Sama dengan X1. Sekarang udah nggak bisa pangkat 2 lagi, nggak bisa pakai topi lagi. Kenapa? Karena variabelnya udah beda. X1, X2, berarti X1 yang ini dikali tanda bintang dengan X2 yang ini. Enter. Sorot sampai ke bawah. Begitu juga dengan yang ini, sama dengan X1 yang ini tuh dikali dengan si Y. Y-nya yang ini. Enter. Sorot sampai ke bawah. Tuh ya, ini saya buat ke tengah. Oke, lanjut. Sama dengan X2. Dikali dengan si Y. Enter. Sorot sampai ke bawah. Nah, kita belum dapat Y topinya. Ini Y topi apabila kita sudah dapat A-nya, B0-nya, B1-nya. Jadi ini kita abaikan dulu. Sekarang, karena kita menggunakan tanda sigma, ya, di sini menggunakan tanda sigma, berarti kita harus totalkan dia dulu. Sama dengan sum. Klik 2 kali, dia minta number 1 sampai seterusnya. Berarti ini. Nah, kalau ini caranya diklik sekali, nggak apa-apa bentuk kursornya begini. Jangan bentuk kursornya begini. Bentuk kursornya begini, tinggal sorot aja ke bawah. Beda sama yang tadi. Yang tadi harus pakai tanda tambah. Oke, enter. 60 lah hasil total semuanya ini.
Kalau kalian gunakan kalkulator, jempol kalian nanti bengkak. Sampai sini aja udah bengkak nih. Kalau menggunakan kalkulator. Jadi lebih bagus gunakan Microsoft Excel. Ya kalau soal nanti UAS ataupun nanti kalian skripsi 10 sampelnya. Kalau dibuat 30, 35 gimana? Makanya nggak ada alasan untuk tidak paham Microsoft Excel. Nah, ini tidak ada kosong nih. Semuanya ini berisi dan harus kita jumlahkan. Kecuali yang ini kan udah kosong nih kan. Nah, makanya ini bisa ditarik ke kanan. Kalaupun kalian buat satu-satu, sama dengan sum, tarik lagi, enter, sama dengan sum, tarik lagi, enter. Boleh, tapi makan waktu. Tapi nanti pas di sini kita mau jumlahkan, kita nggak bisa tarik. Karena di sini kosong, nanti hasilnya kadang-kadang mau dia error. Buatkan aja lagi di sini nanti sum. Karena di sini kosong. Oke, nah sekarang kita udah dapat si 60. Oh, ini saya geser lah ya. Kayaknya terlalu ke sini. Ini saya geser ke sini. Di sini aja deh. Oke. Kita udah dapat 60, 40, 170. Ini semua apanya? Ini semua adalah nilai dari si sigmanya. Nilai dari si sigmanya. Nah, ini yang akan kita gunakan. Ini yang akan kita gunakan untuk apa? Untuk menentukan si B0, B1, dan B2. Atau kita menentukan si A, si B1, si B2. Cara menentukannya tetap berawal dari matriks. Kita susun dulu matriks A-nya, yang ini. Oke, kita susun dulu matriks A-nya yang ini. Oh, dia minta N. Di samping N ini adalah jumlah sampel. Di sampingnya baru sigma X1, baru sigma X2. Di bawahnya sigma X1, sigma X2. Jadi sekali jalan aja kita mengingat. ON, X1, X2. Bawah N, X1, X2. Oke. Jadi kita mulai dari sini. Matriks A. Sininya N. N-nya ada berapa? 10, Bu. 10. N-nya 10. Sampingnya baru sigma X1. Ada berapa? Sigma X1? 60, Bu. 60, Bu. Diambil dari sini ya. Total dari X1. Kemudian sigma X2. 40, Bu. 40. Oke. Baru di bawahnya ini mengikuti yang ini. Ya, jadi tinggal kita ketik sigma X1-nya 60, sigma X2-nya 40. Oke. Ini matriks nih. Terus ini saya warnai dulu. Menyatakan ini adalah sebuah matriks. Oke. Kemudian ini kan masih kosong nih matriksnya. Kita lihat lagi. Di bentuknya. Nah, di sini kalau dia diagonal, ini diagonal tuh maksudnya gini, mereng begini, nurun ke bawah gini, sub gitu. Nah, kalau kita lihat diagonalnya ini X1 kuadrat sama X2 kuadrat. Sementara sisanya yang ini X1 kali X2. Maka saya lebih memilih yang ambil diagonalnya ini dulu biar ingat. Jadi nggak bolak-balik nengok gitu. X1 kuadrat, X2 kuadrat, baru sisanya X1 kali X2. Oke. X1 kuadrat. Berapa X1 kuadrat? 406, Bu. 406. Oke, diagonalnya selanjutnya di sini X2 kuadrat. Berapa? 182, Bu. 82. Oke, sisanya yang ini sama yang ini, itulah yang X1, X2. X1, X2-nya mana? Berapa? 267. 67. Yang ini juga kita buat 267. Oke. Udah dapat nih Bu matriks A-nya. Selanjutnya gimana? Kita lihat lagi diktat. Diktat menyatakan begini. Ketika kita mau cari B0 dan B1, ya saya pindah diktat ini. Ketika kita mau cari B0, B1,
nih, kita mau cari B0, B1 yang ini, maka ini yang tersisa di kiri. Ya, ini tersisa di kiri. Awalnya kan tadi si kanan ada di kiri nih, ya kan? Kita mau cari B0, B1-nya. Berarti kita sisakanlah si B0, B1, B2-nya ini di kiri. Si A-nya pindah ke kanan. Ketika si A pindah ke kanan, dia menjadi matriks A inverse. Ini dia. Sehingga penulisannya nanti secara matematikanya begini. Ada negatif satunya. Menyatakan A inverse. Jadi kalau dia pindah ke kanan, dia menjadi A inverse. Kalau B-nya yang pindah ke kanan, B inverse. Sementara kita mau cari B-nya. Kan kita mau cari B0, B1, B2. Maka si B0, B1, B2 tetap di sisi kiri. Yang pindah di sisi kanan adalah si matriks A-nya. Ketika matriks A-nya pindah ke kanan, dia menjadi matriks A inverse. Apa fungsi dari matriks A inverse ini? Matriks A inverse ini cara menentukannya nanti menggunakan determinan. Determinan. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan rumus ya, matematika ya, kita tulis dulu nih matriks yang 3 ini. Kita tulis, inilah dia. Nah, di dalam dulu belajar SMA, determinan A itu, determinan matriks A itu, kita tambah 2 kolomnya. 2 kolom yang ini kita tambah. Dari mana kita tambah? Dari sini. Yang ininya nggak ikut. 2 ini aja. Ya, yang 2 ini aja. 1, 2. 1, 2. Ini ditambah ke sini. Fungsinya untuk apa? Untuk mendeterminankannya. Caranya gimana? Diagonal. 15 dikali ini, dikali ini. 81 dikali ini, dikali ini. Dia nurun nih. Nurun gini. Kalau nurun, dia positif. 81, 847, 149. Ini dia. 149,4, 81, 847. Ini dia. Dia masih nurun. Yang ini udah nggak ada lagi diagonalnya. Nggak bisa lagi. Yang ini juga udah nggak ada lagi diagonalnya. Karena tinggal 2 kan. Jadi cuma sampai sini aja. Selanjutnya naik ke sini. Ketika dia naik, dia jadi negatif. Maka di sini kurang. 149, 458, 149. Inilah dia. Tapi kurang. Kenapa kurang? Karena dia naik. Begitu juga yang ini. 847, 847, 15. Naik dia. Maka dia kurang. Begitu juga yang ini, 1565, 81, 81, dia naik. Tandanya kurang. Ketika dihitung dengan kalkulator, hasilnya 138,6. Ini untuk kasus yang didiktat. Nah, cara ini kan cukup panjang. Cara matematika ini kan cukup panjang. Maka saya mengasih alternatif menggunakan Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Cukup dengan det A itu cukup dengan menggunakan formula sama dengan M det. Kalian boleh sambil ngikutin ya. M det tem. Klik 2 kali. Dia akan muncul array. Array itu seluruhnya. Tinggal kalian blok. Kemudian enter. Inilah hasil determinan A-nya. Ini kasusnya beda sama yang diktat tadi ya. Jadi hasilnya nggak sama. Ini kasus kawan kalian si Sophia ya. Sophia and the gang. Sophia, Latifah sama siapa kemarin kalau nggak salah. Jadi ini kasusnya udah berbeda sama yang di sini. Makanya hasilnya nggak sama. Ya, makanya hasilnya nggak sama. Ini kasus yang didiktat. Oke. Lepas itu, untuk mendapatkan si B0, kita butuh det A1 dibagi det A. Sementara di Excel kita tuh cuman det A doang. Det A1-nya tak ada. Kita harus buat dulu det A1-nya. Berawal dari A1. Oke, kita lihat lagi dulu yang lain. B1-nya gimana cara nyarinya? Oh, B1-nya itu det A2 dibagi det A. Kita juga cuman ada det A aja. Berarti nanti kita harus buat dulu dia matriks A2-nya. Supaya apa? Supaya dapat det A2-nya. Oke, selanjutnya
Untuk cari B2-nya, ini det A3 per det A. Berarti kita harus buat apa? Matriks dari A3 supaya dapat det A3-nya. Bu, kenapa sampai 3? Ya nanti kalau misalnya variabel kamu punya 2, di sini variabel 2, berarti nanti A-nya sampai 3. Kalau di sini variabel bebasnya 3, berarti nanti sampai A4. Kalau di sini 5, berarti sampai A6. Begitu seterusnya. Oke. Nah, gimana cara kita menentukan si A1-nya, Bu? Oke, ini namanya adjoint. Ya, matriks adjoint. Maksudnya apa? Berawal dari matriks awal. Ini kita copy. Semuanya berawal dari sini. Semua berawal dari sini. Ya. Berawal dari matriks A ini. Tetapi bedanya kalau dia A1, kolom satunya ini tidak ini nilainya. Nilainya adalah matriks H. Matriks H itu yang mana, Bu? Matriks H itu adalah yang poinnya, yang poinnya adalah yang ini. Sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y. Jadi, ketika kita gantikan di kolom pertamanya, dia udah menjadi adjoint matrix namanya. Ini juga, yang kolom 1 juga enggak, karena dia A2. Jadi yang dikosongkan adalah kolom ke-2. Nah, yang A3 berarti yang dikosongkan adalah kolom ke-3. Tapi ketiga matriks ini berasal dari matriks awal A. Nah, sekarang kita isi dulu nih matriks H-nya. Matriks H itu tadi sigma Y. Sigma Y-nya berapa? Sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y. Oke. Sigma Y-nya yang mana? 170, Bu. 170. Yang ini ya. Nih, total dari si Y. Kemudian sigma X1Y, entar. Sigma X1Y. Sigma X1Y yang mana? 1122, Bu. Oke, 1122. Oke, sigma X2Y-nya berarti yang ini ya. 737. Oke. Nah, yang ini disebut dengan matriks H. Ini kita Ctrl C, kita copy untuk mengisi yang kosong di matriks ini. Dan di matriks ini. Sudah. Lepas itu udah terisi nih semua. Dengan bentuk matriks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus cari dia det A1-nya. Kemudian kita harus cari det A2-nya. Kemudian kita harus cari det A3-nya. Caranya masih sama. Sama dengan M determinal. Klik 2 kali, sorot sampai ke bawah. Enter. Ini juga begitu. Sama dengan mdet. Klik 2 kali, sorot sampai ke bawah. Enter. Ini juga begitu. Sama dengan mdet. Sorot sampai ke bawah, enter. Inilah hasil det A-nya, det A1-nya, det A2-nya, det A3-nya. Oke. Lepas ini kita sudah bisa tentukan apanya? B0-nya. Kita tentukan B0. Saya menggunakan A aja ya. A-nya, kemudian B1-nya, kemudian B2-nya. Kalau kalian menggunakan di sini B0 juga boleh. Oke. A, untuk menentukan B0 atau A, tadi rumusnya adalah det A1 dibagi det A. Nih. Det A1 dibagi det A. Sehingga kita buatkan sama dengan det A1 yang ini dibagi det A. Tanda bagi adalah garis miring. Enter. Inilah hasilnya. Satunya, ya, untuk cari B1-nya, kita gunakan det A2 per det A. Det A2 dibagi det A. Enter.
untuk cari B2-nya, itu menggunakan det A3 dibagi dengan det A. Saya tanya, kalau det A4, kalau ditanya B3, andai kata variabelnya ada 3. Kalau ditanya B3, berarti rumusnya apa? Det A4 per det A, Bu. Oke, benar. Det A4 per det A. Jadi, tidak ada masalah mau 2 variabel, mau 3 variabel, tidak ada masalah. Sama aja. Oke, inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Sehingga rumusnya adalah menjadi Y topi sama dengan 3, oke. Sebelumnya kita run dulu di SPSS. Ini kita ambil. Ctrl C. Kita ambil untuk kita run di SPSS. Kita pindahkan ke sini. Bu, masih var. Iya, nggak apa-apa. Kita ke variable view. Oke. Di variable view, kita harus cek dulu tadi datanya tidak ada koma. Tidak pakai desimal, ya. Dimulai dari X1, X2, Y. Oke. Berarti di sini X1, X-nya kecil, X1, X2, dan Y. Nanti di desimalnya kalian buat 0. Oke, bentar ya. Oke. Selanjutnya ini juga 2. 0. 0. Nah, di sini terserah apakah X1-nya itu tentang misalnya variabel bebas kalian mengenai car, kalian tinggal buat car di sini. Yang X2-nya atau misalnya NPV, yang ini misalnya terhadap laba, misalnya, laba perusahaan. Tinggal buat kayak gitu aja. Jadi tidak ada masalah, tergantung jenis penelitian kalian. Ya, kalaupun nggak mau dibuat juga nggak ada masalah. Ya, oke. Balik lagi ke data view. Di data view udah berubah nih X1, X2, Y. Kita mau run, ya, menggunakan SPSS. Klik Analyze, Regression, Linear. Nah, poin saya ini kalian jangan ragu, jangan bingung ya. Kenapa? Karena saya bukan IBM. Kebetulan di laptop ini, di laptop satu lagi IBM. Di laptop khusus laptop ini SPSS jenis lama. SPSS 15. Jadi masih kayak gini bentuknya. Jadi kalian jangan bingung, tapi walaupun posisinya berbeda, poin-poinnya sama. Ada stepnya sama. Ya, bedanya cuman posisi letaknya saja. Jadi jangan bingung menggunakan SPSS 15, 16, atau IBM 17, itu sama aja sebenarnya. Cuman versinya saja yang dibuat baru. Ya, tidak ada masalah. Oke, si Y kita letakkan di mana? Dependent, Bu. Dependent. X1 dan X2 kita letakkan di mana? Independent. Kemudian kita klikkan statistik. Di sini kita klikkan R-square change, kita klikkan deskriptif, kita klikkan linearitas, collinearity, ya. Untuk apa ini collinearity? Ada yang ingat untuk apa collinearity? Ada yang ingat? Untuk multicollinearitas. Untuk multicollinearitas. Kita mau lihat dia multicollinear atau tidak. Terjadi multicollinearitas atau tidak. Ya. Deskriptif R-square change sama model fit. Ini untuk rata-rata ANOVA, nilai R-nya, terus nilai R-square-nya, nilai T-nya, ini. Di sini semua. Ya. Kemudian Durbin-Watson untuk apa? Autokorelasi, Bu. Autokorelasi, benar. Kalaupun mau dibuat partial correlation ini juga boleh. Ya, ini tentang korelasi juga. Ya, mau di checklist semua ini juga nggak apa-apa. Ya, tidak semua kita ambil, tapi sebagian yang keluar itu punya makna. Itu yang mau kita maknai satu-satu. Oke, kita continue. Kemudian kita klik plot. Si Z-rate-nya kemana? X, Bu. Ke X, benar. S-receipt-nya kemana?
Y. Iya, Ke Bu. Y. Benar. Oke. Ini untuk apa? Siapa yang masih ingat? Ini untuk apa? Ini kata kuncinya. Untuk apa ini? Scatter plot. Heteroskedastisitas, Bu. Iya benar, scatter plot untuk heteroskedastisitas. Kalau kalian tidak mengisi ini, tidak keluar nanti bentuk dari plot-plot yang menunjukkan heteroskedastisitas itu. Jadi ini harus diisi supaya keluar grafik plot-plot yang menunjukkan dia heteroskedastisitas atau tidak, ya. Nah ini histogram sama normality, ini untuk apa? Untuk apa ini? Jangan malu-malu, jawab aja. Kawan-kawan yang lain juga nggak kenal kok sama kalian, jawab aja. Histogram dan normality probability plot. Untuk apa? Untuk melihat data normalitasnya, Bu. Benar, untuk melihat dia normal atau tidak. Kemudian continue. Sebelumnya suara saya nggak putus-putus kan? Tidak, Bu. Ya, oke. Nah, awalnya ini boleh kita unstandardized kan, tapi kalau apapun tidak usah, tidak apa-apa, hasilnya akan sama, ya. Kemudian oke kan. Ketika diokekan, kelihatan hasilnya di sini? Kelihatan? Sudah keluar outputnya di tempat kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Kita ambil tahap awalnya dulu dari tabel koefisien. Meskipun yang di atas ini ada tabel-tabel ini, tapi kita ambil yang paling utama dulu, yaitu koefisien. Kenapa? Karena dalam regresi linear, yang utama itu adalah memodelkan. Selain uji asumsi klasik ya, setelah udah melakukan uji asumsi klasik, yang pertama itu adalah memodelkan. Nah, kita lihat di sini konstannya ya, itu menyatakan A-nya atau B0-nya itu adalah 3,919. Kita cek A kita adalah A kita di sini adalah 3,91873. Ha, Bu, bedanya, Bu. Ini belum dikecikkan. Kecikkan dulu desimalnya dari sini. Klik yang ini. Kalau mau dibanyakkan yang sampingnya. Kalau mau dikecilkan yang sampingnya. 3,919. Plek ketiplek-tiplek sama ini. Nah, sekarang B1-nya. B1 karena di sini X1 berarti di sini B1. 2,491. 2,491. Ih, beda, Bu. Enggak, ini belum kita kecilkan dulu desimalnya. 2,491. Oke, selanjutnya sama ya. Selanjutnya B2-nya negatif titik 466, artinya negatif 0,466. Negatif 0,466. Nah, di sini masih banyak desimalnya. Kita kecilkan dulu. Negatif 0,466. Jadi, hasilnya itu sama dengan cara SPSS. Nah, kalau udah terjadi ini, kalian jangan biarkan begini saja. Tak ada kalian buat kata-kata macam kemarin mengumpulkan kuis. Begini saja kalian buat. Ada lagi yang buat begini. Saya buka ya. Saya buka yang mana ini? Oh, entar. Ada nih saya mau lucu nih. Ntar ya. Ini saya mau buka ke sini. Ini kelihatan nggak kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, nah. Kawan kalian ada yang buat begini. Bentar, saya buka. Nih. Y-topinya hilang, tak ada Y-topinya, ya. Dia buat bagus, A tambah B1 X1 tambah B2 X2, bagus nih. Pas di bawah, ditulisnya 28,321 diambil dari sini, ditambah 0,520 tanpa X1. Harus dicantumkan X1-nya, jangan dihilangkan X1-nya. Jadi 0,520 X1.
ditambah 0,052 X2. Jangan hilang tuh. Maka ini saya salahkan ini. Nggak berlaku ini sama saya. Udah salah penulisannya. Artinya nggak paham kalian. Kan gitu. Jadi jangan hilang. Kalau si A-nya iya nggak ada masalah. Udah benar. Karena A itu konstan. Tidak menggunakan variabel. Tapi kalau 0,520 itu dia menggunakan variabel X1. Maka harus dituliskan. Jangan sampai lupa itu. Itu yang disebut dengan model. Dan Y-nya itu harus Y besar pakai topi. Artinya Y penduga. Kenapa pakai penduga? Karena di sini kita estimasi. Statistik itu ada 2 jenis. Nanti kalau ditanya dosen pembimbingnya, pengujinya. Statistik ada 2 jenis. Ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Kalau statistik deskriptif itu yang kalian pelajari waktu statistik 1. Menentukan histogramnya, menentukan grafiknya, membuat ke dalam diagram lingkaran dari sebuah data. Dikasih data, diubah dalam bentuk diagram. Itu deskriptif, sesuai dengan namanya deskrip, menggambarkan. Tapi kalau statistik inferensial, jenis statistik yang satu laginya, itu bukan hanya sekedar menggambarkan, tapi dia mengestimasi, menganalisis, dan menyimpulkan. Ini yang kita pelajari. Maka di statistik 2 itu rata-rata statistik inferensial semua. Kita menaksir, kita menduga, kita mengestimasi. Jadi, Y-topi itu jangan sampai lupa. Karena di dalam kita menganalisis, kita mengestimasi nilai yang mendekati kebenaran. Ya, sama kayak kalian nanti nyusun skripsi. Hasil kalian itu adalah hasil dari statistik inferensial. Statistik yang menyatakan itu mengestimasi, menduga. Dari hasil yang mendekati kebenaran. Bukan harus benar-benar betul gitu loh. Harus sesuai sama kenyataannya, bukan harus begitu, tapi kita menduga, mengestimasi. Itulah statistik inferensial. Jadi kalau kalian buat di sini Y aja, atau seperti kawan kalian ini sama sekali nggak ada Y-nya, itu udah fatal. Jangan lupa pakai Y topinya. Menyatakan Y penduga. Oke, selanjutnya. Ibu, kita udah dapat nih, Bu. Y topinya. Model regresinya menjadi 1 orang boleh? Y topinya jadi apa nih modelnya kalau begini? 1 orang. Ayolah, 1 orang. 1 orang siapa? Gitu, Bu. Silakan. Jangan malu-malu. Y-topi sama dengan 3,919 ditambah 2,491 X1 ditambah 0,466 X2. Ditambah apa dikurang yang 0,466? Dikurang. Dikurang karena hasilnya di situ negatif. Ibu, kemungkinan nggak nanti nilainya ada di data kami, misalnya kami run, rupanya hasilnya negatif ada. Jadi modelnya gimana? Negatif, masukkan angkanya. Jadi apa yang dihasilkan itu jangan ditinggalkan tandanya. Ya. Jadi Y-topinya itu sama dengan 3,919 ditambah 2,491 dikurang. Karena di sini negatif. Kalau di sini tadi positif baru ditambah. Seperti itu. Oke. Lepas ini kita mau melakukan uji regresinya. Sebelumnya kita mau menentukan korelasinya dulu lah. Ya, uji T-nya nanti dulu. Kita gunakan korelasinya dulu. Ini penting. Korelasi itu ya, perhatikan di sini. Ini saya pindahkan aja lagi. Bolak-balik dipindahkan. Nah, ini ya. Ntar ya. Biar jelas. Sorry. Ini penting dan kalian harus tahu ini. Ya. Saya pindahkan ke bawah sini. Di sini saya buat ya. Oke. Di sini saya buat.
Korelasi itu ada 3. Korelasi produk momen, korelasi parsial, korelasi ganda. Maksudnya itu sebenarnya produk momen ini maksudnya korelasi yang secara sendiri-sendiri. Ya. Kita mulai dari korelasi yang ini dulu. Kenapa kita mulai dari sini? Karena nanti yang ini bisa menentukan hasil yang ini. Saya ulangin. Hasil yang ini bisa menentukan hasil yang ini. Yang ini diri sendiri. Sementara yang ini secara berganda. Oke, yang mana lah itu? Yang ini, yang secara sendiri-sendiri ini, hasilnya itu ada di sini. Nih. Inilah korelasi yang secara sendiri-sendiri. Oke, perhatikan. Y dengan Y hasilnya 1. X1 dengan X1 hasilnya 1. X2 dengan X2 hasilnya 1. Artinya, setiap korelasi dengan dirinya sendiri hasilnya 1. Karena korelasi itu kemungkinannya itu diantara negatif 1 sampai 1. Negatif 1 sampai 1. Nggak ada negatif 2, nggak ada negatif 3, nggak ada 3, nggak ada 4. Dia sampai di angka 1 saja. Entah itu negatif, entah itu positif. Makanya karakteristiknya di situ 0 sampai 0,2 lemah, sangat lemah, 0,2 selanjutnya lemah, sampai nanti di akhir 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Karena paling tinggi dari korelasi itu adalah 1. Oke, makanya korelasi Y dengan dirinya sendiri itu adalah 1. X1 dengan X1 juga 1. X2 dengan X2 juga 1. Itu selalu begitu. Mau datanya bagaimanapun selalu begitu. Yang berbeda itu yang mana? X1 dengan X1 dengan si Y. X1 dengan si X2. Begitu juga dengan ini. X2 dengan si Y. X2 dengan si X1. Ibu, sebenarnya cara kita lihatnya gimana sih, Bu? Dari atas ke samping, apa dari samping ke atas? Sama aja. Andai kata kita mulai dari sini, kita mau lihat hubungan si Y dengan si X1 misalnya. Atau X1 dengan si Y, kita mulai dari sini misalnya. X1 dan si Y, ini dia. Ya kan? 0,912. Tapi kalau misalnya kita mau mulai dari atas, X1 dengan si Y, ini dia. Sama hasilnya. Jadi jangan panik, mau gimana pun kalian melihatnya hasilnya sama. Mau dari sini dulu ke sini, mau dari atas dulu ke sini, hasilnya sama-sama 0,912. Nah ini dapatnya dari mana, Bu? Kalau kita buktikan manual, dari sini. Gimana cara menentukannya, Bu? Oke, cara menentukannya kita buat dulu di sini. R-nya kecil. X1, Y. Kita mulai dari yang awal ini. X1, Y. Pakai rumus gini, Bu. Kalau kalian mau pakai rumus gini, kalian menggunakan kalkulator. Perhatikan di sini. Di sini X-nya kecil, Y-nya kecil. Dan perhatikan di sini. X kecil itu berasal dari X besar dikurang sama X rata-ratanya. Ini nanti lain waktulah akan diiniin ya. Kalau menggunakan rumus ya. Yang jelas ini X kecil. Data sigma X1Y bukan yang dari sini. Bukan yang ini dia, karena ini X1 besar, X besar, Y. Yang ini X kecil. Jadi yang ini bukan yang ini dia. Kalian harus buat lagi nanti di sini. Buat lagi di sini X kecil, X1 kecil. Ya. X1 kecil. X1 kecil ini apa tadi rumusnya? X1 besar dikurang X rata-rata. Rata-ratanya gimana? Lihat dari sini. Sama dengan average. Average itu adalah rata-rata. Blok lah ini. 60-nya jangan ikut, karena 60 itu total. Enter. 6. Inilah X1 rata-ratanya. Ya. X besar rata-rata. X bar lah saya buat ya. X bar. Oke. X1 bar. Artinya X1 rata-rata X1 itu 6. Ketikkan 6.
6 ini disorot sampai ke bawah. Karena nilainya semua 6. Nah, X1 kecil yang ini, X1 kecil yang ini dapatnya dari mana? Itu sama dengan, ya, X1 yang ini dikurang sama yang ini. Enter. Tarik sampai ke bawah. Bu, boleh pelan-pelan. Begitulah seterusnya. Oke, saya ulangin. Nah, yang ini ya, yang tadi yang kita mau cari yang ini, nih korelasi yang antar masing-masing variabelnya X1Y, X1, X2, X2Y, itu diperoleh dari mana? Dari cara manual. Cara manualnya yang mana? Yang ini. Rumusnya yang ini. Tapi ingat, X1Y di sini, sigma X1Y maupun sigma X1 kuadrat, pokoknya intinya rumus yang di dalam ini bukan yang ini. Bukan yang dari sini. Karena ini huruf besar semua, sementara di sini yang huruf kecil. Cara nyentuhkan yang kecilnya gimana, Bu? Lihat ini. X kecil 1 itu sama dengan X1 besar dikurang X besar rata-rata. X1 besarnya udah ada ini. X1 rata-ratanya belum ada, kita buat dulu. Sama dengan average. Average itu adalah rata-rata. Klik 2 kali. Baru sorot sampai ke bawah. 60-nya jangan ikut. Kemudian enter. Oh, ternyata hasilnya 6. Kalaupun kalian kurang kerjaan, kalian tambahi di kalkulator 10 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 6 dibagi 10, hasilnya juga akan 6. Nah, udah dapat hasilnya. Ini adalah rata-rata X1-nya. Kita buatlah di sini X1 barnya 6 semuanya ke bawah. Lepas itu dapat X1-nya. Ya, X1 itu rumusnya adalah X1 besar dikurang X1 bar. Ini. Oke, berarti sama dengan X1 besar dikurang X1 bar. Enter. Kemudian tinggal ditarik. Pengerjaannya akan sangat lebih banyak. Ini cuma X1 saja loh. Sementara di sini harus X1 dikali Y. Y-nya gimana? Y-nya cari lagi. Y besar dikurang Y bar. Nah, pengerjaan yang banyak inilah yang kadang memicu terjadinya kesalahan. Sehingga saya sarankan apa? Gunakan Microsoft Excel. Bagaimana, Bu, cara menggunakan Microsoft Excel? Segampang ini. Perhatikan kan. Kita mau cari korelasi si X1 dengan si Y. Kita tinggal ketikkan sama dengan persen. Persen ini adalah salah satu rumus. Sama seperti produk momen juga. Persen. Klik 2 kali. Dia minta array 1, array 2. Array 1-nya yang X1. Array 2-nya yang Y. Kenapa gitu? Karena kita mau cari korelasi dari X1 dan Y. Kita mau cari hubungan X1 dan si Y. Sehingga array 1-nya kita masukkan yang X1. Yang mana? Yang ini kita masukkan. Tapi 60-nya jangan ikut. Lepaskan. Kemudian tengok. Dia minta tanda koma di sini. Kalau di laptop kalian menggunakan titik koma, gunakan titik koma. Kalau menggunakan titik 2, gunakan titik 2. Yang jelas di bawah ini ada persen array 1, array 2. Setiap komputer itu beda-beda. Tanda koma, array 2. Array 2 yang mana? Yang ini, yang Y. Karena kan di sini X1Y. Berarti array 2-nya Y. Ya, kita ambil dia 3 desimal karena di SPSS itu 3 desimal. Nih, 3 desimal. 1, 2, 3. Artinya 3 di belakang koma ya. Nah, ini hubungan si X1 dengan si Y. Kita cek di SPSS. Hubungan si X1 dengan si Y. Oh iya, 0,912, Bu. Hubungan si X1 dengan si Y.
Oh iya Bu, 0,912. Oh, begitu caranya. Iya, artinya apa? Hubungan si X1 dengan si Y itu apa karakternya kalau 0,912? Sangat kuat. Sangat kuat. Saya buat SK di situ ya. Sangat kuat. Jadi hubungan si X1 dengan si Y itu sangat kuat. Contohnya X1 kita misalnya tadi CAR. Ya, CAR. Hubungan CAR itu adalah modal perusahaan. Ternyata modal perusahaan itu sangat berpengaruh terhadap si Y. Misalnya Y-nya apa? Laba perusahaan, keuntungan dari perusahaan. Oh, ternyata modal perusahaan itu berhubungan kuat dengan laba perusahaan. Ini lagi ya. Nah, lanjut lagi. Dia minta RX2Y. Ketikkan lagi. RX2Y. Oke, kita buat lagi. Person. Ibu, selain person apa lagi? Corel. Boleh gunakan corel. Sama baik. Hasilnya akan sama. Mau person, mau corel, sama hasilnya. Ya, dia minta array 1, X2Y. Ya, berarti array 1-nya X2, array 2-nya Y. Oke, X2. Kita blok. Kemudian koma, array 2-nya Y. Kita blok. Kemudian enter. 3 desimal. Oke. 0,737. Kita cek di SPSS. X2 sama Y. Oh iya benar. Titik 737 ini menyatakan 0,737. Ini X2, ini Y. Oh iya, 0,737. Ini X2, ini Y. Oh iya benar, 0,737. Berarti hubungannya, karakternya gimana? Kalau 0,737? Kuat. Kuat, Bu. Kuat. Artinya hubungan si variabel X2-nya dengan si Y-nya itu kuat. Itu kuat. Ya, sekarang hubungan si X1 dan X2. Ibu, kemarin kan Ibu bilang X1 sama X2 itu nggak boleh berhubungan, Bu. Karena nanti akan terjadi apa? Siapa yang masih ingat? Kalau X1 dan X2-nya berhubungan, minggu lalu saya bilang akan terjadi apa? Multikolinearitas, Bu. Multikolinearitas, benar sih. Akan terjadi multikolinearitas. Nah, tapi kenapa Bu di sini dicari hubungan X1 X2-nya? Akan terjadi multikolinearitas apabila hubungannya itu sangat kuat. Artinya X1 X2 punya hubungan yang sangat kuat. Kalau hubungannya biasa saja, tidak ada masalah. Jadi salah satu ciri-ciri terjadinya multikolinearitas X1 X2-nya itu, hubungan X1 dan X2-nya itu pasti sangat kuat, antara 0,96 sampai 1. Biasanya kalau di bawah 0,95 itu udah aman multikolinearitasnya. Jadi bukan berarti sepenuhnya tidak boleh berhubungan, boleh, tapi dia nggak boleh punya hubungan yang sangat kuat. Kalau dia punya hubungan yang sangat kuat, itulah terjadinya gejala multikolinearitas. Jadi kalian harus jeli. Kalau misalnya nih kita cari nih X1 X2, ternyata hasilnya 0,97 sekian. Oh ternyata udah pasti. Nanti ketika di run SPSS pasti terjadi multikolinearitas. Dan itu nggak boleh di penelitian. Gimana cara mengatasi itu, Bu? Nanti akan saya kasih tahu. Tanpa harus ganti data, tanpa harus ganti judul, apalagi tanpa harus kalian ganti perguruan tinggi. Masa gara-gara itu kalian udahlah, saya nggak lagi di UINSU. Udahlah. Nah, jadi aman. Triknya nanti ada di akhir, akan saya jelaskan. Nah, jadi bukan berarti X1 X2-nya tidak kita tentukan. Kenapa Bu harus ditentukan? Karena nanti di sini perhatikan di situ ada R X1 X2 yang dikuadratkan.
Ini nanti hasil yang mana, Bu? Ini hasil yang di sini. Ini. Jadi R besar ini hasilnya diperoleh dari yang mana? Dari yang ini. Dari rumus yang ini. Sehingga rumus yang ini membutuhkan X1, X2. Jadi harus ditentukan juga X1, X2-nya dengan catatan. Kalau hasilnya lebih besar dari 0,96, pasti nanti terjadi multikolinialitas. Tapi kalau tidak 0,96, masih ada kemungkinan tidak terjadi multikolinialitas. Oke, coba kita buktikan. Sama dengan kita boleh gunakan persen, kita boleh gunakan korel. Hasilnya akan sama. Kita gunakan persen, array 1. Berarti array satunya yang X1. Kita ambil X1, kemudian koma. Kalian boleh sambil nyoba juga di situ ya. Array 2, berarti X2. Kemudian enter. 0,84 kita kecilin dulu. 3 desimal. 849. Coba kita cek di outputnya. Hubungan si X1 dengan si X2. 0,849. Atau ini nih, X1 dengan X2. Oh iya, 0,849. Artinya plek sama. Saya tanya, kira-kira akan terjadi multikolinialitas nggak? Terjadi, Bu. Ada yang bilang terjadi, ada yang bilang nggak terjadi. Kalau saya pribadi ngerasa kemungkinan tidak terjadi. Kenapa? Karena hubungan X1, X2-nya 0,849. Dia tidak 0,96 ke atas. Dia tidak 0,96 ke atas. Coba kita cek SSS-nya. Ya, kita cek multikolinialitas. Ah, ini multikolinialitasnya. Ah, terbukti kan terjadi apa enggak ini? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Karena nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, nilai toleransinya lebih besar dari 0,1. Jadi tidak terjadi. Berarti terbukti yang saya bilang tadi. Kalau hubungan X1, X2-nya tidak di 0,96 sampai 1, berarti dia tidak terjadi multikolinialitas. Meskipun dia tidak, meskipun kita masih asumsi ya, ibarat kata kita lihat Rx1, X2-nya, hubungan X1, X2-nya itu 0,849. Oh, berarti dia lebih kecil dari 0,96. Nah, kalau tadi di sini 0,96 sampai 1, entah 0,96, entah 0,98, entah 0,97, intinya dari 0,96 sampai ke 1, itu kemungkinan besar akan terjadi multikolinialitas. Nah, kebetulan hasil dari data kita ini 0,849. Saya bilang tadi kemungkinan tidak terjadi. Nah, ternyata benar. Tidak terjadi multikolinialitas dari hasil SPSS-nya. Jadi kalian udah bisa sendiri nanti. Kalau misalnya udah ngeran data atau cari hubungan X1, X2-nya dari data kalian. Oh, ternyata hasilnya 0,8. Berarti aman, multikolinialitasku aman. Itu udah jadi bayangan sama kalian. Tapi kalau dia X1, X2-nya 0,96 sampai ke 1, udah kemungkinan besar itu terjadi multikolinialitas. Seperti itu, ya. Oke. Nah, ini tadi hubungannya sangat kuat ya. Walaupun dia hubungannya sangat kuat, tapi jenjangnya itu nggak 0,96 ke 1. Jadi tidak terjadi multikolinialitas. Ini korelasi product moment. Sekarang kita mau cari korelasi gandanya dulu. Korelasi gandanya dulu. Oke, kita cari ini dulu lah. Korelasi parsialnya dulu. Dari sini. Y1. Y-nya besar, sorry. Y1. 2. Ibu, apa sih maksudnya Bu? Y1, 2 itu Bu. Y1 kurang 2 itu artinya gini.
Ini R yang kecil ya. Artinya begini. Kita mau cari korelasi dari hubungan variabel Y dengan X1. Y1 di situ kan, artinya hubungan Y dengan variabel X1, di mana variabel X2-nya dikontrol. Dikontrol itu dianggap 0. Dianggap tetap. Oke? Jadi, yang berubah-ubah itu adalah variabel X1-nya saja. Saya ulangi. RY1 kurang 2, itu sebenarnya RY1 sampai 2, itu maksudnya apa? Korelasi si Y dengan si variabel pertama, di mana variabel keduanya dikontrol. Variabel keduanya dianggap konstan. Inilah dia. Apa fungsinya kita cari ini, Bu? Kita cari ini, fungsinya adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan si Y1 dan si Y2 tadi. Tapi kita udah tahu dari sini, Bu, dari korelasi produk momen. Ini kan secara data seluruhnya. Yang ini nanti, Bu, ada hasilnya, Bu, di SPSS. Nggak ada. Tapi kita harus tahu ini. Oke, kita harus tahu ini. Ya. Nah, gimana, Bu, cara nyarinya? Perhatikan, satu-satunya cara untuk mencari ini tidak menggunakan formula kayak persen, sum, korel yang ada disediakan di Excel. Tapi kita memang harus betul-betul masukkan ke rumus. Ya, masukkan ke rumus. Sama halnya dengan yang RY2 sampai 1. Maksudnya apa? Korelasi si Y dengan si variabel kedua, di mana variabel pertamanya itu dikontrol. Jadi yang di ujung-ujung ini, variabel yang di ujung-ujung ini adalah variabel yang dikontrol, yang dianggap tetap. Karena kalau kita melakukan penelitian, gimana ya kalau misalnya karena kita anggap tetap, yang berubah-berubah misalnya NPV-nya saja. Gimana ya nanti kasus laba perusahaan kita? Nah, itulah namanya analisis. Ya. Caranya gimana, Bu? Ya udah, kita harus masukkan satu-satu seperti ini. Gimana caranya, Bu? Kalau saya, ketika kamu nggak bisa secara sekaligus, kalian satu-satu dulu. Satu-satu tuh maksudnya gimana, Bu? Pembilangnya dulu, yang atas dulu. Ya, yang atas dulu. Saya buat di sini atas. Atas tuh atau pembilang saya buat. Pembilang. Ya. Saya buat di sini. Yang atasnya dulu. Oke, sama dengan RX1Y. RX1Y. Oke, RX1Y. Kita tinggal klik. Ibu, itu kan RX-nya besar. X-nya yang besar di sini kan notasi. Tapi yang di dalam sini kan dia menggunakan X kecil. Ini pun juga X kecil. Bukan X yang di atas ini. Ya, jangan silap. Ini X kecil nih. Yang di dalam sini pun X kecil. Bayangkan, X kecil itu beda dengan X besar. Itu harus kalian cari lagi dengan seperti ini tadi, tapi kan lama, ya kan? Akan lama, makan waktu. Jadi kita ambil aja waktu yang lebih efisien, ya. Jadi nggak ada masalah, walaupun di sini X1Y kecil, tapi dia di sini tuh hasilnya. Karena di sini berasal dari yang kecil juga. Oke, sama dengan RX1Y, yang ini dikurang, buka kurung. Kenapa harus gunakan buka kurung? Karena ini mau dikali. RX2Y yang ini dikali RX1X2 yang ini, tutup kurung, enter. Dapatlah yang atas. Sekarang yang bawah sama dengan, Ibu, itu akar. Di dalam Excel, akar itu adalah SQRT. Ini dia. Klik 2 kali. Jadi SQRT ini adalah akar. Buka kurung. Kenapa buka kurung? Karena kita mau kalikan, tapi kita kurangkan dulu. 1
dikurang, ya, karena rumusnya di sini 1 dikurang Rx2Y, yang ini Rx2Y, tapi dikuadratkan, berarti dipangkatkan 2. Tutup kurung. Lanjut lagi yang ini. 1 dikurang Rx1 X2 dikuadratkan. Dikali, buka kurung, 1 dikurang 1 X2 ini. Dikuadratkan. Tutup kurung. Enter. Oke, saya rasa kalian akan bingung. Saya ulangin lagi. Ini tadi yang atas tidak ada masalah karena rumusnya masih sederhana. Yang penyebut ini yang hati-hati. Kalau kalian udah mahir, kayak bisa aja sekaligus jalan. Kalau udah mahir, ya. Tapi kan ini ada sebagian dari kita yang mungkin belum mahir, ya, belum mahir. Oke, kita buat dulu penyebutnya. Sama dengan, ini akar. Akar itu adalah SGRT. Kedua kali. Dia minta apa? Di sini pakai tanda kurung, ya, karena dia kali. Ada kurang, ada kali, itu riskan. Jadi yang kalau tanda kurung itu harus diutamakan duluan dikerjai, kan gitu. Maka jangan lupa gunakan tanda kurung lagi. 1 dikurang Rx2Y ini. Rx2Y dikuadratkan. Rx2Y yang ini, Bu, dikuadratkan. Angkat 2. Tutup kurung. Dikali. Kan ini kali, ya. Ini kali. Ya, walaupun nggak ditulis kali, tapi ini artinya kali. Buka kurung lagi. 1 dikurang. Ini Rx1 X2 dikuadratkan. Rx1 X2 yang ini, Bu, dikuadratkan. Tutup kurung, enter. Nah, udah dapat nih ini. Selanjutnya sama dengan ini dibagi dengan yang ini. Pembilang dibagi dengan penyebut. Ini nantinya yang 1 kotak ini. Enter. 0,80134. Inilah hasilnya. Nah, sekarang yang Y2 1. Artinya kita mau cari korelasi antara si Y2 antara si Y dengan si variabel kedua apabila variabel pertamanya dikontrol. Jadi yang di ujung ini, yang 1 ini, itu menyatakan variabel pertamanya dikontrol, diawasi, dianggap tetap. Oke. Nah, bagaimana caranya? Sama. Kalaupun misalnya mau dengan cara sekaligus juga bisa, ya. Oke. Buat dulu ini sama dengan Rx2Y. Rx2Y berarti yang ini. Dikurang, buka kurung, Rx1Y berarti yang ini. Dikali dengan Rx2. X1, X2 dikali dengan Rx1, X2 ini. Tutup kurung, enter. Inilah dia pembilangan. Pembilangan. Selanjutnya kita cari penyebut. Kita cari penyebut. Sama dengan, penyebutnya ini pakai akar juga, iya. Sama dengan SGRT. Oke, Ibu bantu. Oke. SGRT 1 dikurang Rx1Y. Rx1Y yang ini, ya, 1 dulu. 1 buka kurung, 1 dikurang Rx1Y. Rx1Y yang ini dikuadratkan. Kalau tadi Rx2Y dulu.
Kalau yang ini Rx1Y dulu dikuadratkan. Dikali dengan 1 dikurang, sama, Rx1 X2 dikuadratkan. Nih, Rx1 X2 dikuadratkan. Tutup kurung. Enter. Ya udah, berarti tinggal kita bagikan saja ini dengan ini. Enter. Inilah hasilnya. Jadi ketika variabel X2-nya dikontrol, maka korelasi antara si X1 dengan si Y itu adalah sangat kuat. 0,80134. Sementara ketika variabel X1-nya dikontrol, maka korelasi atau hubungan antara variabel kedua dengan si Y itu jadi pengaruh negatif. Korelasinya negatif, yaitu 0,1709. Artinya ini menunjukkan apa? Variabel X1-nya itu paling dominan. Karena dia sangat kuat. Dia sangat kuat di sini. Oke. Nah, lepas dari sini baru kita bisa tentukan korelasi berganda. Korelasi berganda dinotasikan dengan R besar Y12. Dia sudah berganda. Ya, begini. Y12. Jadi dua-duanya dikontrol. Ya. Nah, caranya gimana? Ya, caranya gimana? Ini kita langsung aja ya. Sama dengan ya SQRT, karena di sini akar. Oke, klik 2 kali. SQRT. Kita rumusnya ini sekarang. Nanti hasil yang ini itu adalah hasil yang di sini. Nih, yang 0,915. Yang ini dia. Oke. SQRT dimulai dari akar dulu. Perhatikan. Di sini pakai bagi. Di sini pakai bagi. Jadi di sini sangat riskan. Kalaupun misalnya kalian tak paham, ya, kalian cari dulu yang pembilangnya. Baru kalian cari yang penyebutnya. Baru nanti diakarkan. Nah, kalau saya langsung aja SQRT, yang terpenting itu adalah tanda kurungnya tidak salah. Nah, SQRT ini kan mau mengakarkan semuanya ini. Berarti kita harus menggunakan tanda kurung lagi. Ya, tanda kurung pertama itu untuk memisahkan si penyebut. Oke, saya gunakan lagi satu lagi. Untuk apa? Untuk yang pembilangnya. Rx1 kuadrat Y. Rx1 kuadrat Y. Yang mana itu? Ini. Rx1 Y, tapi dikuadratkan. Pangkat 2. Ditambah Rx2Y ini. Tapi dia dikuadratkan. Dikurang. 2 dikali 2 dikali Rx1Y ini dikali lagi dengan Rx2Y. Yang ini dikali lagi dengan Rx1X2. Rx1X2 ini. Oke, saya rasa kalau kayak gini kalian nanti bingung. Kita ambil dulu pembilangnya, ya. Pembilang dulu, kita buat kayak gini aja dulu. Pembilang sama dengan Rx1Y yang mana? Ini. Dipangkatkan 2. Ditambah Rx2Y yang mana? Ini. Dikuadratkan. Dikurang. Oke. Ini tanda kurung. Oke, nggak apa-apa. Dikurang. 2 dikali Rx1Y dikali Rx2Y dikali Rx1X2. Enter.
Ini hasil atasnya. Sekarang yang bawahnya, yang penyebutnya. 1 dikurang Rx1, X2 ini dikuadratkan. Enter. Ini dia. Oke, ini kok jadi begini ya. Kita kecilin aja. Bentar. Oke. Oke. Nah, sekarang karena dia dalam bentuk akar semuanya, maka kita gunakan SQRT. SQRT ini adalah ini dibagi dengan ini. Tapi dia dalam akar, dalam SQRT. Ya, sehingga kita enterkan. Dapatnya adalah ini. Bu, ini 0,9145 sekian-sekian, ini belum dikecilkan. Kecilkan dulu dari sini. Sampai 3 desimal. Ya, ini tadi belum 3 desimal ya. Kita kecilkan 3 desimal. Inilah dia hasilnya. 0,915. Kalau kita cek, oh benar Bu, 0,915. Iya benar, 0,915. Nah, lepas itu ada namanya determinan. Determinan itu adalah pangkat 2 dari si ini. Sama dengan ini dikuadratkan. Enter. Kita kecilkan. Jadi 3 desimal. 0,836. Inilah dia. Ini determinannya. Nah, berita buruknya, kalian ini masuk angin. Saya nggak sempat buka ya, tapi ada mahasiswa yang ketika menjelaskan hasil tabel ini untuk determinan, yang ini dipangkatkan 2-nya. Itu salah, bukan yang ininya yang dipangkatkan 2, tapi yang ini. Jadi kalau mau cari determinan, bukan R² ini yang dipangkatkan 2 anakku. Yang R-nya yang ini dipangkatkan 2. Pasti nanti R ini dipangkatkan 2, hasilnya yang R² ini. Karena bahasa Inggris square ini kan kuadrat. Jadi ketika R-nya ini dikuadratkan, hasilnya yang ini. Jadi kalau hasilnya yang ini, jangan ini lagi dikuadratkan. Maka salah, jawaban kalian. Ini sudah hasil mutlaknya, jangan lagi diapa-apain selain dikalikan 100. Kenapa Bu dikalikan 100? Karena determinan itu satuannya persen. Ini hasil kalian. Di sini kelihatan penelitian kalian itu bagus apa enggak. Kenapa gitu Bu? Karena kita mau lihat pengaruh. Mau lihat pengaruh berapa persen pengaruhnya. Nah dari sini. Sepanjang kita cerita dari awal sampai akhir ini, ujungnya itu ini. Jadi kalau misalnya yang lain udah bagus, tiba-tiba di sininya melea, kayak kalian kuadratkan pula lagi di sini, itu udah salah. Yang dikuadratkan itu yang R ini. Ini ketika dikuadratkan hasilnya ini. Maka untuk determinan itu jangan lagi diapa-apain. Ini udah hasil mutlaknya. Tinggal dikalikan 100 saja. Banyak mahasiswa kemarin yang mengumpulkan kuis ini dipangkatkan 2-nya. Udah salah jadi hasilnya, padahal yang lainnya udah bagus. Jadi hati-hati di situ, ya. Jadi terbukti determinannya adalah 0,836 atau ketika kita kalikan dengan 100 berapa? Berapa persen jadinya? 83. Benar, 83,6%. Udah selesai penelitian kalian. Di situ. Kalian udah jelaskan hubungan X1, X2Y ininya secara sendiri-sendiri. Terus kalian udah jelaskan ini, ya. Ini apabila variabelnya dikontrol, ya. Ini bisa dibandingkan, yang dibandingkan dengan R table nanti yang ini. Ini yang dibandingkan dengan R table. Saya kirim YouTube-nya, ada YouTube.
Yang ini dibandingkan dengan Airtable. Kita punya Airtable di diktat, nanti saya kirim ulang. Ini Airtable. Ini di sini nanti membuktikan apakah hubungannya kuat atau tidak ketika variabel lainnya dikontrol. Ini yang dibandingkan dengan Airtable. Nah, kalau yang ini untuk menghasilkan si R yang tadi secara ganda, secara seluruhnya. Ya, yang ini. Makanya ada Rizky atau siapa gitu yang nanya kemarin. Bu, kalau saya masukkan ke rumus ini hasilnya nggak ini, Bu, ini. Nah, di situ tadi poinnya. Di sini dia perbedaannya. Ada buku yang nggak jelaskan. Ada buku yang ambil ininya aja. Ada buku yang ambil langsung ininya. Padahal awal ceritanya berangkat dari sini, dari korelasi dulu, ya, dari produk momen dulu secara sendiri-sendiri, baru secara parsial dikontrol salah satu variabelnya, dan secara ganda. Secara ganda ini maksudnya apa? Secara simultan, secara sama-sama. Nah, dia yang 0,915 ini. Nah, determinannya yang mana? Yang ini diambil dari mana? Dari R ini? Enggak. R yang ini? Enggak. R yang ini, Bu? Enggak. Dia diambil dari R gandanya. Nah, dari hasil inilah nanti baru kelihatan penelitian kalian. Oh, Bu, kalau misalnya, Bu, kamiran, ada semua. Determinannya dapatnya cuma 39,7%, Bu. Ya mau gimana lagi dibilang, memang itu hasilnya, tapi penelitian kalian menjadi kurang menarik. Tapi Bu, kalau misalnya Bu, determinasi kami 87,9, itu bagus. Kayak saya, penelitian skripsi saya, cuma 67,9 determinasinya, kontribusi si variabel X1, X2 terhadap si Y-nya, itu cuma 67,9. Jadi Bu, kalau misalnya Bu, penelitian kami dapatnya cuma 59,6%, kami ngulang lagi Bu penelitiannya? Enggak. Cuman kurang menarik aja. Itu yang harus dikonsultasikan lagi sama dosen pembimbingnya. Tapi ingat, di dalam analisis regresi linear berganda, tolak ukur penelitian kalian sukses nggak suksesnya itu di sini, di determinan ini. Sebegitu capek kita mencari di atas ini, ya, ujung-ujungnya ini yang ditengok orang. Di kesimpulan akhir kalian nanti pun ini yang paling banyak kalian bicarakan. Si determinasi ini. Jadi jangan pula yang terus tiba-tiba determinasinya kalian acak-acak lagi. Jangan lagi yang ini kalian kuadratkan, bukan ini yang dikuadratkan, tapi yang ini yang dikuadratkan. Yang ini udah nilai mutlaknya, udah nggak bisa diapa-apain lagi, tinggal dikalikan 100 saja. Itu peringatan penting buat kalian. Ya. Oke, sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan satu lagi ya. Ada yang mau bertanya? Ayo. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau diulangi? Atau ada apa? Biar jangan sia-sia diskusinya, oke? Meminta duluan yang tadi, Bu. Yang mencari yang 915, Bu. Oh, yang ini? Iya, Bu. Oke. Nah, ini saya hapus dulu ya. RY12 ini adalah R ganda, R gabungan. Itu nanti yang akan menghasilkan nilai output yang ini. 0,915. Nah, caranya menggunakan rumus yang ini. Nah, bagaimana caranya? Kalian bisa langsung pakai SQRT, pandai-pandai kalian lah kan. Nah, buat SQRT pakai tanda kurung boleh. Tapi bagi pemula, kadang bingung, kesalahan nanti. Ambil aja dulu yang bilangnya, yang atas dulu. Yang atasnya dulu yang dikerjain. Yang Rx1Y kuadrat ditambah Rx2Y kuadrat dikurang 2 dikali Rx1Y dikali Rx2Y dikali Rx1X2. Itu dulu dikerjain. Sama dengan ya Rx1Y kuadrat X1Y ini yang udah kita kerjain tadi, maka itu harus dikerjakan dulu. Oke, dikuadratkan tapi dia. Dikuadratkan. Oke. Ditambah Rx2Y, mana Rx2Y? Oh, yang ini Bu, klik dikuadratkan.
Karena dia di situ di rumus dikuadratkan. Oke. 2 dikali, karena itu 2 Rx1Y, maksudnya 2 dikali Rx1Y. Rx1Y-nya yang ini. Dikali lagi Rx2Y. Rx2Y yang ini. Dikali lagi Rx1X2 yang ini. Meskipun tidak ada tanda kali di sini, tapi ini menyatakan kali. Ya. Kemudian enter. Ini yang pembilang. Yang atas. Ini sebelum diakar ya, masih nyari satu-satu nih. Nanti kalau udah mahir boleh sekaligus sama dengan SIRT pakai kurung-kurung itulah ya. Ini untuk pemula. Nah, sekarang penyebutnya di bawah kita buat 1 dikurang sama dengan 1 dikurang X12 yang mana? Oh, yang ini. Tapi dia dikuadratkan. Kuadrat 2. Enter. Nah, sekarang tinggal kita akarkan. Nih, kita akarkan semuanya. Nanti kita guna SIRT. Klik 2 kali. Karena yang atas belum dibagikan sama yang bawah, tapi ini yang atas pembilang dibagi dengan penyebut. Karena ini 2 hasilnya kan dari sini. Oke. Tutup kurung. Enter. Itulah hasilnya. Andai kata nanti hasilnya banyak gini kan di komputer kalian jangan panik. Tinggal dikecilkan aja sisi ini. Udah selesai. Oke, bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, tinggal ikutin aja rumus-rumus yang di sini. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini cara pemula saya kasih ya. Kalau udah mahir langsung aja sama dengan SIRT, buka kurung, R ini gitu ya. Ini untuk pemula aja. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ayo, mumpung saya ada di sini. Ada yang mau bertanya? Bu, untuk tabel T sama F-nya gimana, Bu? Oke, itu. Berarti kita lanjut ya kalau pertanyaannya itu. Sekarang, berarti kan kita mau menentukan si F dengan si T ini. Itu kan pertanyaan kamu kan? Iya, Bu. Oke. Nah, berarti kita lanjut. Cara menentukannya di sini ada rumus nih. F dulu ya. Ternyata si F itu ya bisa kita tentukan dari rumus yang udah kita tentukan sebelumnya. Lihat ini. R kuadrat per M. R kuadrat per M ini maksudnya adalah R kuadrat per K. Apa? Variabel bebasnya berapa? Oke, ini M. Kalau dilipat dibuat K. Gak ada masalah sih ya. Or 1 dikurang R kuadrat dibagikan dengan M sama dengan K dikurang 1. Ingat, M sama K itu adalah jumlah variabel bebasnya. Sekarang, kita mau menentukan saya kecilkan dikit, si F. Kita mau menentukan si F. Kita harus masuk ke rumus ini. Ya, kita harus masuk ke rumus yang ini. Caranya gimana? Ya, sama dengan F hitung sama dengan ya R kuadrat M. Kita pakai tanda kurung dulu. R kuadrat M. R kuadrat ini yang mana, Bu? Yang ini, yang ganda tadi. Oke, bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Yang ganda tadi. Oke, dipangkatkan di sini dibilang R kuadrat. Berarti dipangkatkan 2 sama si M. M itu adalah K. K itu adalah jumlah variabel bebasnya. Ada berapa jumlah variabel bebas kita? 2. Ada 2. Tutup kurung dibagi. Atau oke, cara awalnya gini. Kalian kan masih awal ya. Jadi kita pisah. Kita kerjakan dulu yang atas. Sama dengan, ya, kita pakai tanda kurung dulu. Sama dengan R kuadrat yang ini tadi.
dikuadratkan. Dibagi dengan M-nya atau K-nya atau jumlah variabel bebasnya itu 2. Enter. Ini hasilnya. Ya, kita kecilkan dulu. 3 desimal aja. Oke. Ini masih yang atas. Sekarang yang bawah. Sama dengan buka kurung. Ya. 1 dikurang. Dia minta R kuadrat. Kemana? Yang ini tadi. Dikuadratkan. Tutup kurung. Dibagi. Dengan langsung aja bisa ini. M kita berapa? N kita berapa? Sampel kita berapa? 10. 10 dikurang variabel bebas kita berapa? 2, Bu. 2, Bu. 10 dikurang 2. 8. 8, Bu. 8 dikurang 1. 7, Bu. Ini yang disebut dengan degree of freedom. N dikurang K dikurang 1. N-nya jumlah sampelnya 10. K-nya ada 2. Berarti 10 kurang 2, 8. 8 dikurang 1. 1 itu ketentuan. Sehingga degree of freedom-nya adalah 7. Kemudian enter. Sehingga everything-nya ini hasilnya adalah yang atas dibagi dengan yang bawah. Karena ini hasil pembilang, ini hasil penyebut. Enter. 35,7 kita kecilin. Nih. Coba kita cek di SPSS. Everything-nya. Oh, kok beda ya? Berarti ada yang keliru. Berarti ada yang keliru di sini. Oke, kita ulangin. Nah, ini yang diskan ini tadi. Kita ulangi. R kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat yang ini kuadrat. Oke. Dibagi dengan K 2. Kan kita jumlahnya ada 2 ya, variabel bebasnya. Oke, enter. Kemudian yang bawah sama dengan buka kurung 1 dikurang R kuadrat. Tutup kurung dibagi 7. Enter. Kemudian sama dengan ini dibagi dengan ini. Enter. Saya ulangin. Tadi ini udah dapat nih hasilnya ini. Ya. 1 dikurang R kuadrat yang ini dibagi dengan 7. Ya. Ini hasilnya. Kemudian yang bawah pembilang kita bagi dengan penyebut. Enter. Hasilnya 17,8992. Coba kita. Ini 17,899 dikurangi desimalnya jadi 3. 17,899 sama hasilnya. Ibu, kenapa bisa tadi hasilnya jadi kayak 30-an gitu? Iya, itulah salahnya dari Microsoft Excel ini. Karena dia program, kadang inputan kita itu salah terdeteksi dia. Jadi kita lakukan jangan langsung panik, langsung diulangi aja lagi. Ya, oke, coba kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Kita ambil yang atasnya dulu. Sama dengan R kuadrat. Ini R kuadrat. Nih. Dikuadratkan. Dibagi dengan M, dengan K. Dengan jumlah variabel bebas kita ada 2. Enter. Kalau ada 3 bagi 3. Kalau ada 4 bagi 4. Ini pembilangnya. Lanjut ke penyebutnya. Sama dengan buka kurung 1 dikurang R kuadrat. Berarti ini lagi dikuadratkan. Tutup kurung dibagi. M kita tadi ada 10. K kita ada 2 atau M kita ada 2. Berarti 10 dikurang 2, 8. 8 dikurang 1, 7.
Itulah yang disebut degree of freedom-nya. Enter. Udah dapat nih pembilang dan penyebutnya. Nah, tinggal F hitungnya. Pembilang dibagi penyebut. Enter. Hasilnya 17,899. Nah, ini hasilnya. Plek ketiplek sama dengan ini. Kalaupun misalnya kalian tidak mau membandingkan dengan tabel, kalian cukup lihat signifikannya. Kenapa dia dikatakan kesimpulannya secara simultan, secara bersama-sama? F hitungnya itu secara bersama, variabelnya itu berpengaruh. Kenapa? Karena dia diawali dari rumus CR ganda. Bukan diawali dari CR parsial. Dia diawali sama R ganda. Maka dia dikatakan hubungannya atau pengaruhnya secara simultan. Nah, kayak gitu. Ada pengaruh secara simultan terhadap masing-masing variabel. Ada hubungan antara secara simultan antara variabel. Kenapa? Karena dia berawal dari korelasi ganda. Gabungan. Tanpa ada variabel yang dikontrol. Tanpa melihat secara parsial. Nah, itu dia. Nah, kalau kita gunakan SPSS, kita tinggal fokus di signifikannya aja. Kalau dia lebih kecil dari apa kesimpulannya? Kalau signifikansinya kecil dari alfa, apa kesimpulannya? Siapa yang masih ingat? Kalian masih bisa dengar suara saya? Tolong bantu saya. Linear. Ya. Kalau signifikannya lebih kecil dari alfa, ini yang 0,002, ini lebih kecil dari 5%. Linear. Nah, variabelnya linear atau linear itu maksudnya apa? Berhubungan, berpengaruh. Ya, atau linear. Tapi kalau misalnya kalian membandingkan si F ini juga bisa. Tapi kalian misalnya lagi nggak bawa buku diktat nih. Misalnya, kalian bisa gunakan di Excel. Caranya gimana, Bu? F. Nih, finif. Kalau saya tidak salah ya, ini. Finif. Probability-nya kita ambil yang 5%. 5% itu 0,05. Ya, itu kalau kita lihat diktat, yang bagian F-nya kita cek dulu. Degree of freedom untuk F di mana saya juga tidak begitu ingat, mungkin kali angka kurang 1 mungkin ya. Oh, kita bisa lihat dari ini, dari SPSS aja. Nih. 2 sama 7. 2-nya, oh iya benar. Degree of freedom untuk uji F itu adalah K, N kurang K kurang 1. Jadi K-nya adalah 2 ini. Yang 7 ini adalah N kurang K kurang 1. Itu ketentuan ya. N-nya 10 dikurang 2 dikurang 1. Jadi 7. Maka degree of freedom-nya 2 dan 7. Kita buat degree of freedom yang pertama itu yang K-nya 2. Degree of freedom yang keduanya adalah 7. Enter. 4,73741. Ini yang kemudian akan kita bandingkan. Kalau tadi signifikansinya yang dibandingkan juga boleh. Apabila kecil dari alfa, maka dia linear. Kalau F-nya ini apabila lebih besar dari F tabel, maka dia linear. Nah, kebetulan hitungnya lebih besar daripada tabelnya, berarti linear. Ibu, udah yakin rupanya Bu, itu nilai F tabelnya betul? Oke, kita cek.
Kita cek di diktat. Untuk tabel F. Tabel F 5% ya. Mana nih tabel F? Ini. Ini tabel F 0,01, udah salah kamar kita. Yang 0,05. Ini. Pembilangnya adalah K. K itu jumlah dari variabelnya. 2. Kalau ada variabelnya 4 berarti 4. Kita ada 2. Kemudian penyebutnya itu adalah N kurang K kurang 1. Berarti 7. Ini. Antara 2 ke 7. Berapa hasilnya? 4,74, Bu. 4,74. Nah, kalau kita cek ke sini, 4,73. Kecikan saja lah. Nah, jadi 2 desimal. 4,74. Sudah. Selesai. Itulah F-nya. Sampai sini ada yang mau ditanya atau ada yang mau diulangi? Kita selesai jam 12 ya. Ada yang mau ditanya? Degree of freedom itu, Bu. Oh, degree of freedom. Yang ini ya berarti ya, diulangin ya. Iya, Bu. Ya, oke. Setiap degree of freedom untuk uji T ataupun uji F itu beda-beda. Untuk uji T sama uji F itu beda-beda. Nah, kita bisa lihat dari si SPSS kita. Nah, SPSS ini K-nya. Ini degree of freedom pertama. Itu degree of freedom, ini degree of freedom kedua. Nah, rumus secara verbalnya itu adalah K. K itu jumlah variabel bebasnya. Sementara degree of freedom keduanya itu adalah N dikurang K dikurang 1. N-nya itu adalah jumlah sampel. Ya. Jadi kalau kita mau menentukan di tabel diktat, boleh kayak tadi caranya. Tapi kalau misalnya mau cara cepat di Excel, itu tinggal ketikkan formula sama dengan kemudian F, I, di sini ada NV. Klik 2 kali. Dia minta probability. Probability ini adalah alfa kita. Mau 5% atau 1%. Oh, kebetulan kami 5%. Berarti 0,05. Kemudian koma. Degree of freedom pertama, ini degree of freedom yang menyatakan K-nya, pembilangnya. Ini dia, ini kelihatan nih. Degree of freedom pembilang sama dengan M. M itu sama dengan K. Jumlah variabel bebasnya. Sementara penyebutnya N dikurang M dikurang 1 atau N dikurang K dikurang 1. Ya, jadi yang pertama itu yang ini. Yang M atau yang K. K kita berapa? 2. Variabel bebas kita 2. Kemudian koma. Degree of freedom kedua kita yang penyebut. N dikurang K kurang 1. Oh, kita punya sampel 10. Dikurang jumlah variabel bebas kita 2. 10 dikurang 2, 8. 8 dikurang 1. Karena di sini ada lagi dikurang 1. Berarti 7. Kemudian enter. Udah selesai. Itu caranya. Nah, kalau mau lihat dari buku, dari diktat, nih pembilang. Yang merah ke kanan pembilang, yang ke bawah penyebut. Ini dulu udah pernah kita bahas nih, belajar ANOVA ya kan? Ini K kita 2. N kita penyebutnya penyebutnya itu adalah 7. Berarti kita sambungkan dari 2 ke 7. Oh, dapat 4,74. 4,74 ini menjadi nilai F tabelnya. Itu yang kemudian akan dibandingkan dengan F hitungnya. Seperti itu. Nah, lepas itu ya udah, hasilnya akan sama dengan SPSS. Hasilnya linier. Andai kata F hitungnya ini lebih kecil daripada si F tabelnya, maka hasilnya nggak linier. Apabila si signifikannya ini lebih besar dari alfanya, berarti nggak linier. Dia harus lebih kecil. Ya, kalau kalian udah gunakan signifikan dalam menyimpulkan, nggak usah lagi disimpulkan F-nya. Kalau kalian menyimpulkan F-nya, signifikannya nggak usah lagi disimpulkan. Pilih aja salah satu.
Dosen penguji dan pembimbingnya udah paham itu. Nah, tapi kalau misalnya dia tanya, secara matematikanya bisa kamu tentukan linear apa enggak? Itu kamu wajib gunakan F dari Excel ini. Nah, biasanya kamu akan tuliskan rumusnya ini di skripsi kamu. Nah, ketika udah kamu tuliskan ini, ketikkan ini, tak usah kamu masukkan satu-satu kayak biasanya kita kayak buat buku diktat itu, enggak, langsung aja berdasarkan hasil dari Microsoft Excel diperoleh nilai F hitung adalah segini, udah selesai. Jadi dia lebih eksak gitu, dirinciin satu-satu. Supaya apa? Supaya yang baca juga tahu bahwasannya kamu di dalam skripsi kamu itu bukan hanya berdasarkan dari cara manual saja, tapi kamu menggunakan SPSS dan Excel. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya hentikan dulu sharing saya. Saya mau lihat. Oh, masih bertahan, alhamdulillah.